Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kelompok kami yang pertama yaitu Mashadir Ahkam. Secara bahasa, Mashadir Ahkam terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah mashadir yang merupakan jamak dari kata masdar yang dalam bahasa Indonesia berarti asal atau sumber yang daripadanya digali norma-norma hukum tertentu. Sedangkan ahkam merupakan jamak dari kata hukum yang berarti hukum. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, mashadir ahkam adalah sumber hukum, sedangkan pengertian sumber hukum sendiri adalah dalil-dalil syariat yang diistimbatkan atau diambil kesimpulan daripadanya hukum-hukum syariat. Dari pengertian yang telah disebutkan, dapat diketahui untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil perlu dilakukan penggalian dan juga pendalaman. Yang kedua, jenis-jenis mashadir ahkam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua istihsan, yang ketiga istishab, yang keempat syar'u man qablana, yang kelima satu doroi, yang keenam qaulus sahabi, yang kedelapan al-hadis, ijma, qiyas, dan al-urf. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Jadi pengertian Al-Quran secara bahasa terdapat 4 pendapat. Yang pertama, Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u yang artinya membaca, kemudian Qur'anan yang berarti bacaan. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa Al-Quran berasal dari kata bahasa Arab al-Qur'u. Al-Qur'u yang artinya mengumpulkan. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwa Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata-kata korona yang artinya menggabungkan. Dan pendapat yang keempat atau pendapat yang terakhir menyatakan bahwa Al-Quran berasal dari isim. Jadi Al-Quran bukan berasal dari fi'il atau berasal dari kata kerja, melainkan Al-Quran berasal dari isim. Pengertian Al-Quran secara istilah. Al-Quran merupakan kitab Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi. Diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang kalamnya ditulis di dalam mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada manusia dengan mutawatir. Membacanya bernilai ibadah. Dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kehujahan Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan hujah yang mutlak, karena Al-Quran merupakan kalam Allah, dan Al-Quran berisi hukum-hukum yang harus ditaati oleh seluruh umat manusia. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang peranan Al-Quran dalam pembentukan hukum. Al-Quran merupakan sumber utama dalam pembentukan hukum, karena Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan sebelum saya menjelaskan hal ini, saya telah menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan hujah yang mutlak. Dari sini kita dapat mengambil pengertian, dari sini kita dapat mengambil pemahaman bahwa Al-Quran juga merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iriansah dari kelompok 6 mata kuliah Ushul Fiqih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis. Al-Hadis secara bahasa memiliki arti baru, dekat atau harib, dan cerita atau khobar. Sedangkan secara istilah, para ulama mengatakan bahwa al-hadis adalah segala ucapan Nabi dan segala perbuatan Nabi atau segala keadaan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi para ahli hadis membatasi pengertian hadis hanya pada segala perkataan
Nabi, segala perbuatan Nabi, dan segala tahrir Nabi Muhammad SAW sebagai landasan hukum. Yang kedua adalah kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis, yang dimaksud dengan kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum. Hal ini sama dengan Al-Quran, karena terdapat dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Orang yang sudah beriman terhadap Al-Quran dan mempercayai bahwasanya Al-Quran sebagai hukum Islam, maka dia juga harus mempercayai bahwasanya hadis juga sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga adalah peranan hadis terhadap Al-Quran dalam pembentukan hukum. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum, dan ajaran dalam Islam, di antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak menjelaskan mengenai ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global. Oleh karena itu, Al-Hadis sebagai sumber kedua hadir menjelaskan mengenai keumuman isi Al-Quran tersebut. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.